kenapa gue dikasih terjerat di narkoba, kenapa gue akhirnya bisa nikah, kenapa terus akhirnya habis itu sembuh, terus kenapa gue hijrah, sementara status gue melekat adalah seorang anak band yang mana punya pengikut yang jutaan orang. Kalau gue nggak memberikan satu kebaikan untuk mengajak mereka ke dalam kebaikan, mubazir bro. Useless hidup gue. Wow. Makanya gue tercetus ada ide tentang slankerpreneur. Slankerpreneur tuh gue pengen si slankers ini berdaya secara ekonomi. Wow. Itu dari ekonominya, tapi yang paling penting adalah spiritual sih sebenarnya. Calon mertua gue pada saat itu dia cuma bilang, saya cuma mau punya menantu yang beriman. Cuman gimana caranya kan dia kan untuk membuktikan bahwa orang beriman gitu kan. Iya. Ya kan? Dan gue sama si Ustadz ini bilang, lu harus khatam selesai selama 1 minggu. Pada saat itu gue harus baca dalam waktu 1 minggu. Si Ustadz kan ngeliat kan, nggak bisa lo baca Latinnya aja. Udah mulai juz ke-25, itu namanya memang firmannya Allah ya. Walaupun dibaca tidak pakai Arabnya, tuh getaran dalam hati gue tuh, wah, nangis bro sebuah, bergetar dan nangis nggak kuat gue. Terus udah selesai, sholat syukur apa kalau nggak salah, sholat 2 rakaat bersyukur. Terus gue lagi sholat, di belakang gue denger tuh, jadi ternyata waktu pas gue sholat itu bro, ada kipas angin. Ada kipas angin kebakar bro, meledak. Gue bilang, wah itu setannya Ivan kabur katanya. Dia bilang, setannya Ivan kabur katanya, itu meledak. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Rezekinya bukan di dunia aja, tapi justru setelah kita meninggalkan dunia ini. Iya. Balasannya pamungkasnya di sono tuh. Yoi. Dan itu powerful banget sih. Dan gue ngerasa apalagi lo ya di posisi lo, justru dengan lo mempunyai berapa juta umat slanker yang kalau tadi gue ngomong cerita cuma 1 orang aja, tapi kali ini influence lo sama slanker ini kan besar sekali gitu. Besar banget. So gue nggak bisa kebayangin sih. Itu yang gue lakukan pada saat proses perbaikan diri gue tuh. Gue jalan ke masjid. Gue temuin slankers itu. Gue ajak dia ke masjid. Kita belajar ibadah sesuai sunnah gitu kan. Alhamdulillah ada beberapa yang luar biasa ada ikut. Dan kehidupannya juga berubah juga gitu. Wow. Nah ini dia nih bro, gua ngerasa gini, kenapa kok ini kan satu misteri kan, kenapa gue dikasih terjerat di narkoba, terus kenapa gue akhirnya bisa nikah, kenapa terus akhirnya habis itu sembuh, terus kenapa gue hijrah, sementara status gue melekat adalah seorang anak band yang mana punya pengikut yang jutaan orang. Ya. Kalau gue nggak memberikan satu kebaikan untuk mengajak mereka ke dalam kebaikan, mubazir bro. Useless hidup gue. Wow. Makanya gue berjuang gitu loh, gimana caranya gue untuk memberikan kebaikan ke orang banyak. Wow. Salah satunya misalkan gue ngeliat slankers kan banyak kan. Gue pengen ada image yang bagus lah gitu. Walaupun sebagian orang ada yang wah slankers begini, slankers wah rusuh bla bla bla. Gua walaupun itu mungkin sebagian dibilang benar, tapi gue juga nggak pengen itu yang bisa menjadi capnya si slankers. Makanya gue tercetus ada ide tentang slankerpreneur. Slankerpreneur tuh gue pengen si slankers ini berdaya secara ekonomi. Wow. Gitu. Supaya apa? Supaya orang kalau udah berdaya secara ekonomi, hal-hal negatif apapun tuh bisa, radikalisme, drugs, yang tidak baik tuh rentan sebenarnya. Maka gue pengen membangun itu. Gue nggak bisa sendiri.
Gue butuh teman-teman slang yang lain dan teman-teman yang bisa mensupport program ini gitu. So cool. Sekarang lagi mau coba attach sama Kadin malah. Wow. Slankerpreneur sama Kadin nih lagi mau kerja sama. So cool. Gitu. Ya itu dari ekonominya, tapi yang paling penting adalah spiritual sih sebenarnya. Gue penasaran deh, kayak lo dulu ketika di slang pelariannya adalah narkoba. Ketika tadi kan kita udah sempat cerita gitu, ketika ada orang mulai membandingkan lo sama Bongki, abis itu lo mulai stres, lo mau healing, lo mau lari, pelarian narkoba. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Gue gak tahu ya akhir-akhir ini masalah lo apa atau beberapa tahun yang lalu masalahnya apa. Tapi sekarang nih kalau misalnya lo kena masalah, pelariannya atau healingnya itu kemana? Kalau misalnya bukan ke narkoba. Nah, sekarang gue ngeliat masalah udah beda kayak dulu. Kayak gue melihat masalah zaman dulu. Alright. Jadi gue ngeliat masalah itu, kalau ada masalah, ini berarti Tuhan lagi sayang sama gue nih. Ih, kok bisa sih? Kok bisa pemikirannya kayak gitu? Iya. Lu kena masalah tapi lu ngerasa Tuhan lagi sayang sama lo? Iya. Bukan, kebanyakan orang kan bilangnya kayak Tuhan kenapa masalah ini terjadi padaku Tuhan gitu kan? Iya. Kok bisa mikirnya seperti itu? Itu dia. Kalau menurut gue, karena ada masalah, sebenarnya Tuhan lagi mau mendekat sama kita dengan adanya kita dikasih masalah itu. Karena pada saat masalah itu ada, nggak mungkin solusinya nggak disiapin sama Tuhan. Wow. Pasti. Wow. Pasti. Oh, kita harus berprasangka baik sama Tuhan. Masa kita nggak berprasangka baik? Pasti. Nggak mungkin nggak. Pasti. Walaupun yang awalnya kita dapat masalah itu ya, waduh. Tapi sebenarnya hakikatnya sebenarnya Tuhan lagi mau mendekat sama kita. Dengan apa? Dengan cara masalah. Dengan ada masalah. Akhirnya di situ kita sujud, kita minta, ya Allah. Ada contoh. Pada satu saat gue mau nikah pada saat itu. Nah ini lucu juga nih. Sebelum nikah, gue sama mertua gue, calon mertua gue pada saat itu, dia cuma bilang, saya cuma mau punya menantu yang beriman. Wah keren tuh mertua gue. Gokil. Saya cuma, cuman gimana caranya kan dia kan untuk membuktikan bahwa orang beriman gitu kan. Iya. Ya kan. Ya udah kamu nanti ikut di satu tempatnya, ada satu ustadz, ngobrol sama dia. Dan gue ngobrol sama dia, sama si ustadz ini, dan gue sama si ustadz ini dibilang, lu harus, mesti hafal, bukan hafalin, mesti baca Quran, selama hatam, selesai, selama 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu bro. Dari awal sampai habis? Iya. Kalau hatam Quran itu lu baca dalam hati atau lu... Gue ucapin. Lu ucapin tuh? Ya ucapin. Padahal itu kan bahasa Arab kan bro. Iya. Gue bisa baca Quran. Cuman karena ya lo tau sendiri lah gue bandel seperti itu kan kegiatan yang harus diulang-ulang kan dilatih. Pada saat itu gue harus baca dalam waktu 1 minggu. Si Ustadz kan ngeliat kan. Nggak bisa lo. Lo baca Latinnya aja. Dia bilang gitu. Iya. Lo baca Latinnya aja. Huruf ABC-nya aja. Iya. Huruf biasanya. Abjadnya. Baca. 1 minggu bro. Baca Quran. Itu udah mulai. Kan 30 juz. Juz 1, 2, 3, 4. Udah mulai juz ke-25. Itu namanya memang firmannya Allah ya. Ya. Walaupun dibaca tidak pakai Arabnya. Itu getaran dalam hati gue tuh. Wah. Bergemuruh. Udah mulai kan seminggu kan, hari ke-5, hari ke-6 bergemuruh, hari ke-7 udah mulai juz ke-28, wah tambah bergetar. Udah mulai ayat terakhir, disuruh stop, udah lo stop aja, nanti sisanya kita baca bareng-bareng. Maksudnya lo baca di depan kita. Wow. Gitu. Udah mulai kumpul sama istri sama keluarga. Iya, pacar ya, calon istri. Sama teman-teman slang juga ada juga. Gokil. Ada juga. Berarti kan tuh kan surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, An-Nas.
Nangis bro gua. Bergetar dan nangis gak kuat gua. Itu ulang luar biasa nih firmannya Allah nih kan. Wah getar. Terus udah selesai. Sholat syukur apa kalau gak salah. Sholat syukur. Sholat 2 rakaat bersyukur. Pas gue lagi sholat. Di belakang gue denger tuh. Jadi ternyata waktu pas gue sholat itu bro. Ada kipas angin. Ada kipas angin. Kipas anginnya kebakar bro. Meledak. Dia bilang. Wah itu setannya Ivan kabur katanya. Setannya Ivan kabur katanya itu meledak. Itu akhirnya kan didokumentasikan dalam film kita kan itu. Ada tuh kejadian itu. Oh iya. Jadi yang selain gak ada matinya. Iya selain gak ada matinya itu. Jadi setelah itu kan kipas meledak gitu kan. Jadi dong nikah gue kan. Nggak lama itu kan gue menikah itu kan jadi satu persyaratan gue menikah. Betul. Seminggu udah kelar, abis itu lu bisa nikah sama istri lu sekarang. Ya terus pada saat udah kan gue persiapan pernikahan, biaya berapa ratus juta lah, udah. Masih kurang bro, masih kurang 30 juta lah pada saat itu. Oke. 30 juta, waduh 30 juta gimana caranya ya? Gue pinjam gue pinjam sama Bunda Yvette. Nah, gitu. Kan dia manajer gue kan, gue ngobrol gini, dah, gue mau pinjam. Malam-malam gue datang, malam datang, gue ngobrol-ngobrol sama si Bim. Udah, ntar gue bilang lah. Tiba-tiba gue dipanggil sama Bunda Yvette. Van, sini Van. Itu ya, udah ditransfer uangnya 50 juta ya buat ini kamu buat kawinan. Padahal gue baru mikir mau pinjam 50 juta bro, baru mikir gue mau bilang. Belum bilang. Bukan cuman dipinjemin tapi malah dikasih 50 juta. Enggak minjem dan pas angkanya. Gila. Jadi gila, berlebih malah. Gila. Dan niatnya emang gue mau pinjamnya 50 juta. Gila. Jadi emang ya kayak gitu kerjanya Tuhan tuh. Kalau nggak keren bukan Tuhan yang kerja bro. Pasti keren, gila belum bilang tiba-tiba udah ditransfer angkanya persis. Wow, gila. Jadi ya berarti lu sekarang nih kalau misalnya kena masalah atau ada problem di depan mata lu justru akan memilih berdoa. Lu memilih untuk sujud. Lu memilih untuk Tuhan terima kasih buat masalah ini. Ini artinya kamu sedang menyayangi aku. Walaupun itu nggak sesimpel itu bro. Pada saat kita kena masalah nggak bisa kita langsung wah makasih Tuhan gitu. Ya, pasti nggak. Susah. Pasti nggak. Dan ya banyak kejadian. Apalagi waktu pas pandemi kemarin, wah itu keren ya. Lo pasti juga ngerasain lah. Pas pandemi muncullah si dana tentang kamu ini. Ya itu luar biasa juga. Ini produk pandemi banget. Sekarang nih lu pernah nanya gak sama Allah gitu ya, kenapa di antara semua teman-teman yang OD, semua yang ketangkep, yang mungkin sampai hari ini masih kecanduan, kenapa Tuhan memilih lu untuk membebaskan lu dari jerat narkoba ini, dan bahkan sampai sekarang ini slang pun juga masih bertahan gitu. Kenapa lu gitu? Kenapa bukan yang lain? Kenapa lu masih hidup dan malah makin kayaknya lu udah ada di tahap dimana lu sempat membuat slanker gak tahu ya dari 300 ini apakah slanker pun juga ada yang OD gara-gara apa yang kalian lakukan gitu. Maksud gue lu mungkin gak layak. Gak layak. Tapi kenapa dia pilih lu gitu untuk bisa? Have you ever asked that? Iya. Gue yakin ya. Kenapa? Karena gini, gue menyadari gue diselamatkan. Sangat menyadari bahwa kita diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena ada hal yang penting dan mulia untuk bisa kita jalanin, yang mana nih hal itu adalah untuk kebaikan untuk semuanya. Jadi gue emang kayak gue ngerasa lo emang harus jadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Makanya itu lo mesti ngerasain yang
belangsak banget sampai akhirnya lu sembuh sehingga lu akhirnya mendapatkan enlightenment dari perjalanan hidup lo dan lu menjadi orang yang bermanfaat. Dan gue ngerasa bahwa ini kayak apa ya? Kan bisa aja pada saat itu Bim Bim memanggilnya juga bukan gua sebagai pemain bass. Ya. Bisa aja kan. Karena pada saat itu pemain bass banyak yang jago-jago. Di potlot. Tapi gua gitu. Oh ternyata memang ada rencananya Tuhan yang emang belum selesai untuk kita selesaikan. Untuk apa gitu ya. Mengajak kebaikan ke orang banyak. Wow. Gue ngerasa sih itu. Jadi sebenarnya musik itu cuma jadi medianya aja. Gue sih lebih ngerasa kayaknya itu. Jadi gue sih pengennya gue udah fix sampai nanti selesai hidup gue akan berusaha dan minta untuk gue dijadikan orang yang bermanfaat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Amin. Iya, jadi pada saat nanti selesai, gue pada saat pulang, pertanyaannya keren seperti sana. Boleh juga loh ya. Ya gitu kan enak ya. Itu sih cita-cita gue sih itu. Amin. Gue doain dan again kepada para tetangga kita yang mungkin tadi sempat ngedengerin Ivanka bilang, wow, gue cuman berdakwah dikit aja, cuman kasih suggestions, cuman ngasih kayak sebuah dorongan encouragement gitu ya, bilang kenapa nggak naik haji aja, kan duitnya udah kekumpul tuh. Dan ternyata itu lo gitu ya. Dan ternyata lo naik haji beneran karena podcast kita ini. Jangan lupa untuk nge-DM dia. Gue naik haji gara-gara podcast lo Bang Ivan gitu kan. Iya. Itu I think untuk ngasih tahu juga bahwa nanti ya lo dibilang makin keren lah sama Tuhan. Karena gini bro, karena gini, dakwah itu sebenarnya di dalam di agama ya. Itu ibadah yang paling tinggi. Dakwah, mengajak orang ke dalam kebaikan. Pada saat kebaikan itu dilakukan sama orang itu, maka yang mengajak akan mendapatkan sama persis, nggak dipotong apa-apa tuh. That's Jadi amazing. kenapa enggak kita mulai dari sekarang? Ya. Toh kita nggak tahu kapan kita selesai hidup kita. Ya kan? You never know. Ya. Betul. Di tangan Tuhan semuanya, dan jangan sampai ketika kita lagi bajingan-bajingannya malah diambil gitu kan. Iya. That's the scariest part. Bro, gue mau ngasih ini rumah-rumahan ini. Oke. Thank you so much. Kita pengingat aja sebuah simbol yang mengingatkan bahwa sudah ada terang di dalam rumah lo, dan terang lo ini nanti akan menerangi. Bentuknya kayak gitu ya, sama bentuknya ya? seperti ini. Siap. Terang lo ini akan menerangi orang-orang di sekitar rumah lo juga. Jadi, amin. Iya, filosofinya adalah mudah-mudahan terangnya Ivanka Sleng di rumah tangganya Ivanka itu bisa menerangi rumah-rumah sekitarnya. Sehingga kita semua menginspirasi untuk tetangga-tetangga kita untuk menjadi terang juga. Amin. Sama kayak apa yang lo lakuin sekarang ini dengan slanker-slanker gitu, untuk mengangkat mereka menjadi terang juga gitu. Amin. Ya. Amin bro. Bro, thank you so much. Makasih Really banyak. appreciate it. Gue seneng banget dengar cerita lo. Sebenarnya gue masih banyak lagi nih bro, pengen cerita sebenarnya. Cuman ya udahlah, gak apa-apa. Ya, sampai sini aja. Gitu. Nanti kita undang lagi untuk sesi kedua ya. nanti kita, kita masih akan mengadakan Daniel Tetangga Kamu live on stage. Ya, siapa tahu aja nanti Daniel Tetangga live on stage adalah Slang. Amin. Ya oke, siap. Kita undang 1 juta slanker. Ayo dong. Iya bro. Mainkan dong. Itu bakal keren banget man. Lu bayangin kalau misalnya kita live on stage dan itu udah kayak semi dakwah karena ngobrolnya sama lo, ngobrolnya sama Bim Bim sama kakak gitu kan. Iya. Dan habis itu kalian langsung main manggung gitu. Iya, wah gila pecah. Kita akustikan di situ. Akustikan ada lagu-lagu Islami juga gitu yang kalian bawain. Kapan lagi ya gak sih? Udah kita jadiin aja deh. Ayo dong. Guys, thank you so much. Kita ketemu lagi di Daniel Tetangga Kamu minggu depan dengan tetangga yang gak kalah kerennya juga. Tetangga saling menyangga, bukan menyangga. Bye.